Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk riset ini dapatkan dua topik mengenai penelitian kualitatif. Ini merupakan lanjutan dari topik yang diberikan pada semester sebelumnya mengenai pengenalan apa itu penelitian kualitatif. Jadi sekarang kita sudah masuk bagaimana mengolah data kualitatif, bagaimana pengumpulan data kualitatif, dan analisis data kualitatif. Untuk pertemuan pertama ini mengenai pengolahan data kualitatif. Ya, sedikit refreshing mengenai definisi penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini bukan penelitian yang baru dilakukan di kedokteran. Karena kedokteran itu bukan hanya sains yang berhubungan dengan angka saja, tapi dia juga ada artnya. Kita berhubungan dengan manusia dan ada beberapa fenomena yang tidak mungkin kita angkakan. Makanya penelitian kualitatif juga dikenal di bidang kedokteran. Jadi, apa itu penelitian kualitatif? Semua yang tidak bisa kita uji statistik tidak bisa kuantifikasi, itu artinya adalah penelitian kualitatif. Atau menurut ahli yang lainnya, kalau kita ingin memberikan gambaran mengenai situasi kehidupan tertentu, refleksi kehidupan sehari-hari di komunitas tertentu, mengenai fenomena atau suatu teori yang baru, itu juga merupakan penelitian kualitatif. Jadi, semua penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bentuknya nanti narasi, yang diperoleh dari ucapan atau tulisan dari orang lain, atau dari ahli, atau dari narasumber kita, itu adalah penelitian kualitatif. Oke, apa prinsip penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Karena seorang peneliti bisa saja menjadi bias dari penelitiannya, maka perlu validitas untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan hanya satu asumsi dari si peneliti itu saja, atau penelitian ini hasil dari keinginan atau perspektif atau sudut pandang dari peneliti saja. Makanya dikenallah prinsip triangulasi. Jadi ini adalah fungsi uji validitas untuk membuktikan bahwa penelitian kualitatif jadi uji validitasnya. Bagaimana strategi? Kita harus triangulasi sumber kah, data kah, atau metode. Jadi nggak boleh satu sumber saja misalnya. Kalau sumber ini artinya kita berhubungan dengan informan. Informan kita misalnya cuma satu orang saja, bisakah? Bisa, tapi kita untuk triangulasi data kita tambahkan lagi bidang yang, sumber yang lainnya. Atau metodenya nanti kita mixkan. Artinya di antara tiga itu sumber, metode, dan data itu juga sudah ada triangulasinya. Tapi kalau misalnya di sumber kita mau FGD. Kelompok FGD kita satu kali FGD itu nggak bisa satu kali kan, minimal dua kali. Nah, kalau misalnya dua kali sudah jenuh, kita harus pindah ke FGD berikutnya. Kelompoknya nggak boleh sama, informannya harus dari informan yang berbeda. Itu untuk memberikan em, validitas di triangulasi sumber. Kemudian metode. Metode dari penelitian kualitatif kan tidak hanya satu. Tidak hanya pengambilan data berdasarkan observasi saja atau berdasarkan studi literatur atau studi dokumen saja, tapi bisa dengan wawancara. Wawancara pun banyak jenisnya. Mau wawancara terstruktur kah, wawancara mendalam kah, atau bentuknya focus group discussion. Kita bisa kombinasikan metode itu, tidak hanya satu metode yang kita berikan dalam penelitian kualitatif tersebut, tapi tergantung pada tujuan penelitian kita. Kita mau mixnya metode ini seperti apa. Kemudian triangulasi data atau analisis datanya itu tidak bisa hanya satu orang. Kita perlu eh, peneliti berikutnya. Kalau adik-adik yang meneliti ini berarti pembimbing satu, pembimbing duanya itu adalah satu tim dalam menghasilkan penelitian kualitatif itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan hanya dari satu perspektif, bukan saja asumsi dari si peneliti saja, tapi ada strategi dalam penetapan validitasnya. Nah, seperti itu dalam penelitian kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada penelitian kualitatif kita tidak mengenal rumus sampel.
Rumus sampelnya berapa? Kenapa sampelnya ditetapkan seperti itu? Apakah memang ini simple random apa tidak? Di penelitian kualitatif tidak dikenal dengan rumus sampel, tapi dikenal dengan dua eh, prinsip dalam penentuan sampel penelitian kualitatif, yaitu kesesuaian dan kecukupan. Sesuai dia dengan tujuan penelitian kita, walaupun nanti jumlah eh, jumlah sampel kita cuma 4 orang, 5 orang, itu tidak masalah karena memang di penelitian kualitatif tidak ada rumus sampel, tapi dia harus cukup dan sesuai. Cukup dan sesuai dengan apa? Dengan tujuan penelitian kita. Seperti itu. Kalau misalnya metode FGD, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, kalau misalnya metode FGD artinya eh, kelompok-kelompok yang kita buat itu harus berbeda-beda itu. Misalnya satu kelompok dosen, satu kelompok mahasiswa. Atau kalau misal mahasiswa kita maunya penelitian ini cocoknya dengan sumbernya mahasiswa saja. Berarti kelompok mahasiswa satu, FGD satu dengan FGD berikutnya itu kelompoknya dari yang berbeda gitu, sumbernya. Seperti itu untuk triangulasi sumber. Kemudian triangulasi metode. Metodenya banyak ya, metodenya bukan hanya dari wawancara mendalam, FGD. Triangulasi sumber itu bisa mix dari beberapa metode. Tidak bisa cuma satu metode saja. Jadi misalnya kita punya penelitian, kita mau studi literatur dulu. Setelah dapat data, wah kita perlu untuk memperdalam eh, literatur ini. Ke siapa kita bertanya? Berarti kita bisa wawancara mendalam pada narasumbernya. Kemudian kita mau implementasi dari teori ini seperti apa. Nah, kita butuh FGD dari beberapa kelompok. Nah, bisa dari contoh satu ini triangulasi metodenya. Atau berikutnya kita FGD dulu deh, kita dapatkan dulu beberapa data dari FGD. Kemudian setelah FGD eh, yang bagian yang tidak jenuhnya mungkin kita akan wawancara terstruktur dengan beberapa orang. Kalau misalnya wawancara terstruktur kita masih mendapatkan data yang tidak jenuh, mungkin kita perlu wawancara mendalam ke satu orang atau dua orang saja. Jadi seperti ini contohnya. Atau studi literatur kemudian dilanjutkan dengan FGD, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Jadi bisa mix dari berbagai metode ini. Jadi tidak hanya satu metode di penelitian kualitatif. Nah, ini untuk mengingatkan bagaimana prosedur FGD. Jadi, untuk pelaksanaan FGD, setelah kita menetapkan tujuan penelitian, kita menetapkan metode penelitiannya, kemudian kita tetapkan siapa kelompok penelitian kita. Ya, tujuannya apa? Produk kah, pelayanan kah? Kemudian, eh, tujuan ini kan untuk mengumpulkan berbagai opini dari peserta diskusi kita. Peserta tadi balik lagi ke prinsip pemilihan sampel. Apakah dia cukup, apakah dia sesuai, cukup mewakili dari kelompok tertentu untuk topik ini, untuk tujuan penelitian kita atau tidak. Kalau belum cukup, berarti kita harus menambahkan kelompok berikutnya. Kemudian ini membandingkan ya, karena ada beberapa grup FGD-nya, berarti kita bisa membandingkan pola, tren, persepsi antar grup tersebut. Ukuran grupnya tidak boleh besar-besar sama seperti halnya adik-adik di diskusi tutorial kan nggak besar juga ya, maksimal 12. Tapi ada yang menyampaikan ya minimal berisi 4 sampai 12 orang atau 6 sampai 8 orang. Bisa kita ambil kesimpulan di tengah-tengah saja ya, 6 sampai 10 orang sudah cukup itu. Kalau misalnya kecil dari ini takutnya tidak ada dinamika kelompok. Kalau lebih terlalu ribut. Kita memang perlu data yang bentuknya snowballing gitu, banyak gitu datanya. Tapi sebagai peneliti, nanti setelah kita dengarkan kembali hasil opini, pendapatnya kita juga yang akan kesulitan untuk menentukan tema dan topik apa yang disampaikan oleh peserta diskusinya. Karena itu kita perlu pembatasan kelompok diskusi. Mending kita bikin jadi dua kelompok, misalnya 5-5 atau 6 orang gitu. Bisa kita bikin jadi dua kelompok FGD-nya. Ya, jadi dia mempengaruhi eh, apa kualitas diskusi. Nah, untuk data yang cukup dibutuhkan berapa grup? Bisa minimal 3 grup dengan tipe partisipan yang sama. Dia harus mewakili jumlah eh, perempuan, laki-laki, dia harus mewakili hal tersebut. Ini komposisinya, partisipan itu dipilih memiliki karakteristik yang sama terkait topik diskusinya. Kemudian kita juga pertimbangkan heterogenitas partisipan dan heterogenitas ini juga harus kita perhatikan gitu.
kita pilih karakteristik yang sama tapi tidak senjang gitu ya dalam menentukan kelompoknya. Tidak senjang menentukan kelompoknya. Misalnya kalau penelitian kita tujuannya untuk melihat perspektif keuangan apa ya, tentu tidak bisa kita kelompokkan yang miskin dan yang kaya, itu tidak bisa. Tapi karakteristiknya mungkin bisa kita sampaikan heterogenitas, artinya di sini ya mungkin eh, kalangan menengah atas gitu. Jangan senjang betul gitu kalangan bawah, kalangan yang atas gitu. Itu terlalu senjang sehingga nantinya pada saat diskusi mungkin akan ada kelompok dominan, kelompok yang terlalu diam gitu. Itu juga tidak bagus eh, dalam kita mengambil kesimpulan dari hasil pendapat mereka. Kemudian kriteria pertanyaannya. Jadi sebelum kita melaksanakan FGD ini, ini ada dari samping sini. Oh, udah ada nanti. Kriteria pertanyaan FGD ini itu sudah kita susun dulu protokolnya. Apa yang ingin kita tanyakan di awal atau di akhir. Bisa kita mulai yang umum dulu, kemudian yang spesifik. Dan ini disusun tujuannya agar kita punya panduan. Karena kan kalau untuk FGD kita nggak bisa berlama-lama juga. 2 jam itu sudah sangat lama. Jadi minimal itu 1 jaman sampai 2 jam lah ya waktunya. Kalau lebih dari itu mungkin pendapatnya akan itu-itu saja yang akan keluar dari peserta. Peserta juga akan bosan, kitanya juga kesulitan untuk mendapatkan informasi baru yang akan disampaikan oleh peserta. Jadi memang kita batasi 60 sampai 90 menit cukup lah. Maksimal-maksimal itu 2 jam, tapi jangan lebih dari itu. Ini bahan yang perlu disiapkan. Video perekam ini tujuannya memang pada saat FGD terlaksana itu peneliti utama itu harus didampingi oleh asisten penelitinya yang mencatat bagaimana jalannya diskusi. Tapi kita juga butuh perekam karena kan yang si pencatat tadi tidak mungkin mencatat kata per kata ya, dia mungkin mencatat inti-intinya saja. Kemudian perekam audio, jadi tapi biasanya udah jadi satu kesatuan ya audio video gitu. Mikrofon kalau misalnya ruangan kita tidak khusus gitu kita perlu mikrofon agar suaranya jelas. Kemudian slide PowerPoint boleh kita sampaikan atau bisa peneliti utama menyampaikan apa pertanyaan pertamanya itu juga bisa. Buku catatan yang untuk mencatat oleh si asisten peneliti apa yang dicatat jalannya diskusi seperti apa, urutan tempat duduknya seperti apa, nama yang di grup itu siapa saja, kemudian perlu juga dicatat oleh asisten peneliti adalah komunikasi nonverbalnya. Mimik muka, intonasi itu disampaikan. Kadang kan ada juga ya kita ucapannya itu sarkas gitu. Setuju tapi dalam arti kata tidak setuju gitu. Nah, itu juga dicatat oleh si asisten peneliti. Jadi pada saat kita mendengarkan kembali rekaman tadi kita tahu oh ini kalimatnya seperti ini tapi maknanya seperti ini. Jadi kita sebagai peneliti nantinya juga paham mengingat kembali apa yang terjadi pada saat peserta FGD itu berdiskusi. Ini prosedur pelaksanaannya. Sebenarnya sebelum pelaksanaan itu kita juga harus memberikan undangan resmi ya, karena ini bentuknya penelitian, kita harus bikin undangan. Undangannya itu BWA saja cukup, tapi di sana juga sudah ada diinformasikan siapa yang kita undang, jadi kepada yang terhormat siapa namanya, kemudian tempatnya, lokasi jamnya itu juga sudah harus jelas dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Kemudian pada saat pelaksanaan kita pastikan partisipan ini bisa hadir atau tidak gitu. Jadi memang asisten peneliti kita minta bantuan untuk memastikan berapa orang peserta pada saat diskusi tersebut. Kemudian lingkungannya juga harus santai, permisif, bukan yang intimidatif ya. Kalau intimidatif misalnya itu akan membuat peserta tidak nyaman juga. Kalau tidak nyaman peserta ya tidak ada opini yang akan keluar dan data apa yang akan kita dapatkan. Makanya lingkungannya harus aman, nyaman, tidak intimidatif. Kemudian, nah sebagai peneliti kita tidak mendorong partisipan untuk memvote. Karena kalau voting kan artinya nanti kuantitatif yang kita dapatkan. Sedangkan kita tidak
kita tidak perlu data kuantitatif, kita perlunya data deskriptif, naratif, kualitatif dari peserta kita. Dan kita tidak perlu menuntut peserta kita untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang mencapai kesepakatan kalau misalnya ada di dalam diskusi tutorial memang perlu, tapi ini kita tidak perlu peserta mencapai kesepakatan. Berbeda pendapat pun, berbeda opini pun silakan saja, karena mungkin itu yang berdasarkan opini mereka. Peneliti bukan sebagai judgmental atau penilai. Jadi kita juga harus mengontrol body language kita, termasuk mimik muka, walaupun kita secara personal tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh partisipan, kita juga harus jaga. Karena bisa saja ada partisipan yang terpengaruh gitu ya dengan mimik muka kita, dengan intonasi bicara kita, dengan penegasan kita, sehingga ya saya juga seperti itu. Nah, kan kita juga nggak dapat datanya jadinya. Kemudian peneliti nanti juga berfungsi sebagai moderator, pendengar, pengamat, dan juga analis. Dan moderator sebagai moderator juga berperan memberi pertanyaan, mendengarkan, menjaga agar diskusi tetap on track. Kita memang membiarkan mereka secara aktif untuk mengeluarkan pendapatnya, opininya, tetapi kita kan sudah punya list pertanyaan. Tidak kaku kita sampaikan pertanyaan tersebut, tapi itu supaya kita menjaga tetap di panduan tersebut, nggak kemana-mana juga pertanyaannya nantinya. Dan kita juga memastikan semua partisipan mengungkapkan pendapat. Tapi dari sekian, misalnya kita punya list pertanyaan 10, apakah 10-10-nya dia wajib mengeluarkan pendapat? Tidak juga. Tapi kita tetap mengajak, masih ada nggak opini dari peserta A, B, atau saat kita meminta mereka untuk mengeluarkan pendapat. Tapi mereka tidak wajib di setiap pertanyaan, tapi dalam sepanjang diskusi itu mereka didorong untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian sebagai moderator, peneliti juga harus melihat tidak ada yang lebih dominan dalam diskusi, kemudian ada yang tidak berbicara gitu. Ya, jadi harus kita perhatikan juga. Kemudian dalam FGD ini dikombinasikan juga dengan metode triangulasi lain dan kita elaborasikan dengan temuan-temuan yang lain. Itu prosedurnya. Setelah pelaksanaan ya tentu kita tutup ya, kita ucapkan terima kasih kepada partisipan, kita tutup diskusinya. Kemudian setelah itu si peneliti bukan selesai saja, tentu hasil dari FGD tadi kita transkrip, kita verbatimkan dalam video audio itu kita tuliskan dalam bentuk naratif deskriptifnya seperti apa. Itulah yang nanti yang kita kategorikan, kita kelompokkan menjadi tema dan subtemanya. Ya, makanya kita harus lihat betul kembali apa isi rekamannya. Kenapa video perlu? Karena untuk memastikan identitas pembicara dan juga memastikan apakah ada komunikasi nonverbal yang disampaikan oleh si partisipan kita. Jadi kita dengarkan atau proses verbatimnya namanya gitu. Kalau misalnya 1 jam berarti 1 jam itu pula kita harus mendengarkan kembali, kita naratifkan. Kalau sekarang sudah banyak alat ya, audio itu bisa apa ya pakai langsung nanti jadinya ada narasinya langsung gitu. Kan banyak alat seperti itu yang bisa kita gunakan juga. Paling nanti kita perbaikinya sedikit-sedikit saja karena pada saat FGD, pada saat pelaksanaan FGD itu mungkin mereka menggunakan bahasa yang tidak baku gitu sehingga mesinnya tidak menangkap apa bahasanya. Mungkin itu saja yang perlu kita perbaiki. Jadi kita tidak perlu mengetik seperti zaman dulu diketik satu-satu gitu ya. Sehingga telinganya itu ya cukup bekerja keras ya untuk mendengarkan ini apa ya bahasanya. Ya, itu prosedur pelaksanaan after FGD. Kemudian interview. Nah, ini jenis-jenis interview atau jenis-jenis wawancara. Jenis wawancara kita mau menggunakan yang mana tergantung tujuan penelitian kita. Apakah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, atau wawancara mendalam atau in-depth interview. Kalau wawancara terstruktur, kita punya sekelompok orang, kita tanyakan pertanyaan yang sama. Sedikit kaku, bisa saja pertanyaannya ya memang pertanyaan terbuka, tapi dia tidak banyak opini yang bisa kita ambil di sana gitu. Ya,
Ini untuk struktur interview. Kemudian semi struktur interview. Pertanyaannya sudah kita tentukan juga dari awal, ya tidak banyak-banyak juga pertanyaannya 5 sampai 15. Tapi kita bisa menambahkan prop questionnya. Misalnya kita jawaban dari partisipan kita kurang jelas, bisa kita tanyakan yang ini maksudnya seperti apa gitu. Beda dengan struktur interview, apapun jawabannya ya udah karena dia kaku ya sudah kita terima saja jawabannya. Tapi kalau semi struktur interview itu kita bisa mengeksplor pertanyaan tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya protokol pertanyaan, list pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, kemudian kita tanyakan, partisipan kita tidak mengerti dengan bahasanya. Nah, kita bisa menjelaskan pertanyaan yang dimaksud itu seperti ini loh gitu. Bisa kita tambahkan pertanyaan seperti itu, prop question namanya. Itu untuk semi struktur interview. Nah, kalau in-depth interview, pertanyaan itu tidak kaku. Tujuannya menggali sedalam-dalamnya terkait topik yang kita mau. Jadi apa jawaban dari partisipan kita bisa kejar lebih jauh lagi. Kita kejar, kita tanya lebih lanjut lagi. Namanya juga in-depth interview ya. Kita explore lebih jauh gitu dari jawaban si partisipan. Nah, tujuan interview itu apa? Nah, kalau kita sudah menetapkan tujuan, baru kita bisa menetapkan jenis interview yang kita mau seperti apa. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan dalam suatu ide, isu, fenomena, produk, pelayanan, atau keekspertisannya, ahlinya di mana gitu. Itu bisa kita tanyakan. Kriteria pertanyaannya walaupun dia structure, semi structure atau in-depth, dia bentuknya open-ended question. Pertanyaan terbuka, jangan yes or no. Kalau yes or no itu sangat sulit kita menggali lebih lanjut lagi gitu ya. Kalau yes or no, setuju, tidak setuju dengan likernya itu biasanya untuk kuesioner gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu bisa saja menjelaskan dari atau lanjutan dari pertanyaan yang pertama tadi gitu ketika informasi yang diberikan belum jelas. Itu pada semi structure dan in-depth interview. Kita lanjutkan pertanyaannya, kita minta penjelasannya gitu. Kalau pertanyaan jelas, tidak ambigu dan tidak mengarahkan jawaban. Ya, ini adalah etika kita sebagai peneliti. Pertanyaannya itu harus jelas, tidak ambigu, tidak mengarahkan jawaban. Iya kan? Nah, seperti kata-kata seperti itu mengarahkan jawaban. Setuju nggak? Iya kan seperti itu. Nah, itu mengarahkan. Kita harus menjaga lisan verbal kita agar tidak menanyakan hal seperti itu. Pertanyaan juga harus fokus sesuai dengan tujuan penelitian dan skop penelitian. Jadi jangan kemana-mana juga gitu. Kalaupun kita memang harus basa-basi ya, harus ada samurasanya juga seperti dokter dan pasien. Ini peneliti dengan partisipannya atau dengan sampelnya. Ya tidak lama-lama juga gitu ya. Kita membuat samurasa itu gitu setelah mulai perkenalan segala macamnya kita fokus pada tujuan. Komposisi partisipan itu dipilih karena perspektifnya terkait dengan topik riset yang kita angkat. Ya, kalau misalnya dia tidak ada hubungannya dalam lingkaran topik riset kita, ya nggak bisa dia jadi sampel kita. Balik lagi, dia sesuai nggak, dia cukup mewakili nggak dia sebagai partisipan kita. Heterogen tetap menjadi pertimbangan kita, tapi harus kita perhatikan kalau misalnya bentuknya grup nanti ya jangan sampai senjang gitu. Sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau penelitian kita nantinya bagaimana penggunaan uang atau pendapatan yang nggak bisa mahasiswa dengan karyawan itu nggak bisa kita satu kelompokkan. Seperti itu ya pertimbangan heterogennya ya. Apa hal penting bagi peneliti kualitatif ini? Peneliti itu adalah instrumen utama dalam pengumpulan datanya. Peneliti harus reflektif, jadi dia cepat mengenali dan penuh kesadaran terhadap perannya. Karena penuh kesadaran terhadap perannya, peneliti juga harus menyadari bahwa dia bisa menjadi sumber bias juga gitu. Makanya dia harus sadar gitu ya bahwa peneliti sebagai instrumen utama dia bisa menjadi biasnya justru gitu, makanya dia harus hati-hati dalam pelaksanaan penelitian dan juga sebagai pendengar aktif. Jadi talk less, listen more. Jadi jangan terlalu banyak gitu introduction-nya gitu ya sehingga nanti partisipannya ngomongnya sedikit gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif justru kita talk less, listen more. Jadi menjadi pendengar yang efektif.
Ini tahapan persiapannya dalam interview. Tentu kita harus sesuai list pertanyaannya kita siapkan dulu eh, sesuai dengan skop penelitian kita mengenai apa. Persiapkan juga alat perekamnya, audio visualnya juga kita persiapkan gitu, waktu, lokasinya. Kemudian kalau misalnya itu topik sensitif, apakah kita bisa di kafe gitu ya. Itu harus kita siapkan dengan apa ribut atau segala macam memungkinkan tidak gitu. Di mana sih ruangan yang tetap aman, nyaman bagi si partisipan dan juga tidak ribut. Inform consent tetap kita laksanakan baik secara formal atau informal. Kemudian kita juga memperhatikan perasaan informan ya, apalagi kalau misalnya itu topik-topik sensitif, misalnya kita mau menggali bagaimana perspektif bagi korban ruda paksa misalnya. Tentu itu sensitif kita lihat juga gitu. Kalau misalnya dia banyak terdiam, kita juga harus menunjukkan empati kita dalam penelitian ini. Lah kan harusnya 1 jam kok banyak diamnya sih, kok nangis lagi sih ya nggak bisa juga seperti itu gitu. Harus ada fleksibilitas juga kita sebagai peneliti, apalagi kalau misalnya itu topik sensitif bagi partisipan kita. Kemudian tata bahasa, kejelasan pertanyaan, dan bagaimana mendengarkan aktif itu juga kita harus latih gitu. Jadi jangan sampai nanti kita kejar target ya untuk waktunya, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana kenyamanan dari responden kita. Ini active listening, jadi pendengar aktif, menjadilah pendengar aktif. Kita paham dengan apa yang disampaikan oleh responden kita, tapi kalau misalnya kita tidak paham, kita bisa menanyakan kembali kepada responden kita. Responnya kita lihat gitu. Bahkan merespon pun tidak harus kita berbicara gitu. Merespon pun bisa dengan mengangguk, dengan eh apa dengan gestur yang lainnya gitu ya, menunjukkan kita mendengarkan si responden. Nah, ini prosedur pelaksanaan walaupun kita sudah mempunyai list pertanyaan, kita gunakan bahasa yang biasa digunakan oleh responden kita. Kalau misalnya ya sama misalnya kita penelitiannya mengenai kedokteran, kemudian kita wawancaranya pada ahli kedokteran, kita tidak apa-apa menggunakan bahasa yang sesuai gitu. Tapi kalau responden kita awam, ya tentu kita harus ubah bahasa itu dengan bahasa yang dia mengerti. Kemudian ya bangun rapor dulu ya, bangun samurasa dulu, mulai dengan pertanyaan ringan dulu, mungkin menanyakan kabar gitu ya. Kemudian sebelum kita memulai penelitian tersebut, memberikan pertanyaan-pertanyaan, tentu kita jelaskan secara singkat ini penelitian ini bertujuan untuk ini gitu. Nanti datanya dan peran Bapak atau Ibu atau adik adalah sebagai ini. Silahkan sampaikan secara secara lugas apapun yang Bapak Ibu rasakan sesuai dengan opininya, dan tidak ada salah dan benar dalam interview ini. Nah, harus kita sampaikan seperti itu. Kemudian, nah emosi-emosi seperti yang disampaikan tadi ya, kalau misalnya itu topik sensitif, kemudian responden kita adalah korbannya misalnya, ya, lalu kita tanyakan, terus dia lebih banyak diam atau malah menangis, kita harus antisipasi itu gitu. Walaupun waktunya kita cuma 60 menit, ini banyak nangisnya, banyak diamnya, banyak bingungnya. Nah, kita juga harus antisipasi hal-hal yang seperti itu, termasuk dari emosi dari responden kita. Ini ya building a rapport, bangun sambung rasanya, kedekatan sehingga dia percaya gitu ya dengan kita menyampaikan. Juga harus kita sampaikan kalau ini penelitian, kalaupun itu bentuknya sensitif, informasinya itu akan kita rahasiakan. Kalau lalu yang kita sampaikan nanti pasti datanya atau informannya itu kita namanya tidak kita sampaikan, tapi kita pakai coding gitu ya buat respondennya. Setelah pelaksanaan, setelah kita mendapatkan list pertanyaan kita sudah selesai, sudah on the track, kemudian tentu kita tutup ya, kita tutup ucapkan terima kasih. Kemudian transkrip wawancara tadi kita narasikan seperti apa gitu. Verbatimnya juga kita perhatikan, non verbalnya, apakah dia diam, banyak diam, tertawa atau ekspresi tidak senang gitu. Itu juga harus kita sampaikan. Karena itu ya dia harus aware dengan keadaan sekitarnya. Kemudian lakukan validasi responden. Jadi kita minta juga orang lain untuk menilai ini, terutama yang nonverbal ini ya.
nilai apakah itu sama ya persepsi kita atau tidak gitu ya. Makanya ada perlu peneliti satu, peneliti dua gitu untuk meningkatkan kepercayaan ini. Nah, ini prinsip pengumpulan data kualitatif. Tadi kan dia harus triangulasi. Berarti metodenya nggak bisa satu ya. Metodenya itu minimal ada beberapa. Bisa dua atau tiga. Ya, misalnya kita pakai metode satu FGD. FGD-nya nggak satu kelompok ya, misalnya dua kelompok. Satu kelompok berapa kali? Minimal dua kali sampai dia jenuh. Kalau misalnya satu kelompok bisa empat kali ya bisa aja kalau nggak jenuh-jenuh gitu. Nah, makanya kita secara ini juga kita harus pinter dalam membuat pertanyaan sehingga eh, peserta tuh aman nyaman menyampaikan opininya gitu. Kemudian kalau udah jenuh ya balik pindah kita ke kelompok berikutnya gitu. Jeda dari FGD 1 ke FGD 2 atau ke FGD berikutnya dalam satu kelompok yang sama itu ya nggak lama-lama juga tapi dalam waktu dekat misalnya 1 jam udah selesai lah nggak jenuh kita lanjut ya ke fase berikutnya jangan gitu juga gitu kita kasih waktu lah sehari 2 hari gitu ya untuk FGD kedua di kelompok yang sama. Selesai itu kita belum lanjut ke kan kita rencananya itu setelah FGD kita lanjut studi literatur atau wawancara mendalam nggak bisa lanjut sebelum kita analisis datanya, sebelum kita verbatimkan, sebelum kita dapat kategori tema atau subtema dari metode pertama kita. Metode pertama kita misalnya FGD, kita ada berapa kelompok, kita selesaikan itu dulu. Kumpulkan datanya dulu, verbatimkan dulu, narasikan dulu. Setelah narasi itu kita susun tema subtemanya. Setelah dapat tema subtema, bagian manakah dari metode pertama tadi yang belum jenuh atau yang masih belum menjawab pertanyaan penelitian kita. Tujuan penelitian kita belum cukup nih dengan FGD ini saja. Maka kita lanjut dengan metode kedua. Metode kedua kita rencanakannya studi literatur, tapi lebih cocoknya wawancara mendalam karena itu di penelitian kualitatif bedanya dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu statis. Kalau misalnya ini kerjaannya udah berikutnya ini. Kalau penelitian kualitatif dia fleksibel, tergantung metode pertama tadi apa. Setelah kita analisis ternyata kita perlunya wawancara mendalam. Ya sudah kita lanjut ke wawancara mendalam. Wawancara mendalam juga seperti itu. Gak bisa kita sekalian aja kita dengan ini metode yang ketiganya. Belum bisa. Kita kerjakan ini dulu, setelah kita kerjakan kita kumpulkan datanya, verbatimkan, kita analisiskan apakah akan muncul tema subtema baru dari wawancara mendalam ini. Nah, kalau muncul berarti kan kita gabungkan lagi, elaborasikan lagi dengan metode yang pertama. Setelah kita elaborasikan kembali, nah kita butuh apa lagi? Oh, kita butuh studi literatur. Ternyata studi literatur kok nggak dibutuh-butuhkan banget ya, karena di metode kedua tadi udah wawancara mendalam misalnya, udah dari ahlinya, buat apa lagi ya studi literatur? Pindah ke observasi misalnya. Bisa seperti itu. Walaupun di proposal penelitian kita tadinya yang metode yang ketiga itu kita mau studi literatur, tapi dari pengumpulan data, analisisnya seperti inilah kejadiannya. Makanya kita bisa mengubah metodenya. Itu ya penelitian kualitatif dia fleksibel, bisa berubah sesuai dengan perkembangan penelitiannya. Ya, dia selesai satu dulu, analisis dulu, dapat tema, subtema, baru masuk ke metode 2. Begitu juga dengan metode 2, baru lanjut ke metode 3. Ya. Nah, ini prinsip pengolahan datanya. Kode sampel ya. Jadi misalnya metode 1 tadi kita FGD. Di FGD misalnya FGD 1 kelompok 1 kita punya responden. Bisa kita kode dia. Misalnya untuk FGD 1 kita mulai dengan kode A, A1, A2, A3. Jadi kita bukan nama orang lagi nanti pas saat kita verbatim. Jadi udah ada kode-kodenya. A1 itulah yang dibikin oleh asisten peneliti urutan tempat duduknya. Misalnya si Rita sebagai A1 tempat duduknya di sini kayak seperti itu yang dibikin oleh asisten peneliti. Kode sampel. Nanti di wawancara mendalam kita kode lagi atau di FGD kedua kita punya kelompok yang berbeda kita mulai kodenya dengan B misalnya. Terserah kita sebagai peneliti tidak ada aturan khusus, yang penting kita bisa menjawab kenapa kita kode ini dan apa tujuan pekodean kita. Oke, setelah kita kode kan kita punya data tuh nanti ya.
Data-data itu hasil dari metode 1, metode 2, ataupun metode 3 itu kita urutkan. Apakah dia akan mengurangi data kah atau dia akan lebih apa ya datanya dengan kategori yang sama? Kita urutkannya dengan apa? Tergantung kita dapat datanya itu apa saja. Apakah per kategori kita urutkan atau berdasarkan asal dari respondennya, terserah kita mau seperti apa. Kemudian kita sajikan ringkasan datanya, bentuk narasi. Ini panjang betul yang disampaikan oleh si respondennya. Apakah semuanya kita sampaikan di penelitian kita nanti isinya kata-kata dia semua. Nah, bisa kita ambil misalnya kalau misalnya kita verbatimkan ya dari responden A1 misalnya, itu mungkin bisa 2 paragraf, panjang betul nih. Tapi dari 2 paragraf ini ternyata kategorinya kategori misalnya kategorinya itu kategori motivasi. Ya sudah, kata-kata mana yang mengandung motivasi? Ya sudah kita potong saja. Jadi ada titik-titik, kemudian kalimat yang mengandung kata motivasi tersebut, kemudian terakhirnya titik-titik lagi gitu. Jadi kita perpendek memang gitu. Tapi di master data kita tetap harus ada ya yang panjang itu gitu. Yang hasil verbatim tadi tetap harus ada. Tapi di laporan atau deskripsinya nanti cukup yang mengandung kata kalimat atau kata yang mengandung kategori yang sudah kategori kita kelompokkan tadi. Udah itu saja. Nggak perlu, wah ini 2 paragraf semua. Nah mau berapa halaman ya kita peneliti kualitatif ini gitu. Itu caranya. Kemudian kita ambil kesimpulan, kemudian kita uji juga hasilnya untuk membuktikan validitasnya. Jadi validitas tadi ingat ada triangulasi, mau sumber kah, mau data kah, atau metode kah. Ini contoh data kualitatif. Jadi ini misalnya responden pertama A9 terserah ya nanti mau berurutan juga nggak masalah. Ini saya ambil dari penelitian kualitatif seniornya. Kebetulan ini udah sampel yang metode kedua gitu. Jadi udah dipilih yang awalnya A1 sampai A sekian. Ini metode yang kedua untuk FGD. Jadi yang jadi respondennya itu dipilih acak gitu. Ya, makanya dia respondennya nggak berurutan. Deskripsinya nanti untuk membuktikan ini respondennya cocok dan sesuai tadi, kesesuaian dan kecocokan tadi, ini bisa kita deskripsikan. Kenapa sih dia terpilih sebagai responden kita gitu. Ini kita sampaikan di sini. Nah, ini transkrip wawancara hasil verbatim tadi. Ya, hasil verbatim tadi. Eh ini ini pewawancara ya. Pewawancara ini dia sudah punya list pertanyaan. Ini semi terstruktur ya pertanyaannya. Kapan judul disetujui pembina? Kapan mulai menyusun skripsi? Nah, ini pertanyaannya. Ini jawaban dari responden kode A112. Nah, ini jawabannya. Masih menolak mengganti judul. Kalau ini semi terstruktur pertanyaannya, kemudian apa saja tantangan yang ditemukan dijawab lagi. Ya, ini kan masih berkaitan, makanya itu dia semi terstruktur. Jawaban-jawaban ini kita coding, kita kode. Oh, ini masalahnya ada pergantian judul nih. Kalau misalnya ada misalnya responden nomor sekian gitu, ada juga yang pergantian judul dia masuk ke kategori ini nanti. Kemudian tantangan, perbedaan pendapat, rasa tidak percaya diri. Ini kan bisa kita ambil ya, mana ya pendapat antara pembimbing satu mengajukan judul tapi ditolak. Rasa tidak percaya diri, takut judul ditolak lagi. Dia bikin saja open coding yang ditangkapnya dari kalimat ini. Nanti kategorikannya jadi apa gitu. Kemudian, maaf, nanti temanya ini apa juga ditetapkan. Kemudian berikutnya pertanyaan. Bagaimana kamu meminimalkan atau mengatasi tantangan ini? Dia seperti ini, banyak baca jurnal, referensinya ditambah, kemudian memberanikan menghubungi dosen pembimbing kembali, nanti dia masuk kategori yang mana? Ini contoh datanya, ini hasil verbatim. Nah, nanti dapat kategorinya dari sekian banyak responden yang kita tanyakan dengan wawancara semi terstruktur ini, kategorinya dapat apa saja, temanya apa saja.
Nah, nanti dapatlah seperti ini. Udah dapat ya tema ini, ternyata dia mengkodekan temanya ini. Ada faktor internal ya, ternyata ada faktor eksternal. Dari faktor internal apa saja sih yang masuk dari apa? Dari responden-responden tadi? Ternyata ada yang namanya demotivasi, motivasi, manajemen waktu. Eksternal apa? Faktor dari dosen seperti tadi ya. Ini perbedaan pendapat pembimbing satu, ini faktor dari dosennya kan. Nah, pergantian judul tadi karena apa gitu. Maaf. Hmm. Responden penelitiannya karena ada lagi pendapat responden penelitiannya menolak ternyata gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Kemudian administrasi skripsi gitu. Kok lama ini etiknya lama gitu. Padahal janjinya 2 minggu kok lama gitu. Kok susah untuk follow up-nya. Nah, ini yang disampaikan oleh respondennya. Nah, tema tadi kita kode lagi. Jadi kerjanya yang kode-kode-kode aja nih. Kode ini kode-kode faktor internal satu, faktor internal ini. Kemudian faktor eksternal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata demotivasi apa saja kode yang masuk ke demotivasi. Demotivasi kalau motivasi itu naik gitu ya, demotivasi itu menurun gitu motivasinya. Apa saja yang eh, masuk ke demotivasi, rasa malas, masuk kan? Belum ada motivasi, tidak percaya diri, itu masuk ke subtema demotivasi. Yang motivasi apa? Misalnya ada support system teman sebayanya, giat menghubungi dosen, menghilangkan rasa malas. Ini masuk ke motivasi. Manajemen waktu, kesulitan membagi waktu dengan jalan paralelnya modul lain. Karena kan nanti skripsi jalannya paralel tuh. Modul lain kan tetap jalan, ada tetap juga bimbingan. Nah, bagaimana membagi waktu antara belajar modul iya, skripsinya juga jalan gitu. Kemudian eksternal, faktor dari dosennya. Apa saja faktor-faktor dari dosennya seperti ini. Kemudian responden penelitian ternyata sulit mendapatkan responden penelitian. Setelah dapat ternyata dia hilang, di ghosting oleh respondennya. Misalnya iya yang terjadi gitu. Administrasi skripsi, misalnya penerbitan etik tadi. Nah, ini di kodenya subtemanya. Itu cara penelitian kualitatif bagaimana kita menampilkan datanya nanti. Jadi nggak semuanya juga yang kita tampilkan gitu. Yang sama sekelompok dia berarti kategori yang sama. Temanya nanti kita pilih ini masuk tema apa ya, tema apa gitu. Dapat tema ini tentunya kita memang harus membaca juga literatur referensinya. Baru kita bisa mengelompokkan tema-tema ini. Subtema ini tentu juga kita baca ya referensi. Kalau misalnya kata-kata seperti ini masuk tema yang mana gitu. Jadi seperti itu pengelompokannya. Kemudian, oh masih ada ya. Nah, eh, kok strategi? Strategi menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan instrumen riset. Jadi tadi kan kita punya metode penelitiannya macam-macam ya. Mau observasi kah, mau studi literatur kah, mau wawancara kah, jenis wawancara juga banyak banyak ya. Wawancara terstruktur, semi terstruktur, wawancara mendalam, FGD. Nah, bagaimana kita menyiapkan bahannya? Tentu kita harus punya bahan ya. List pertanyaannya minimal apa gitu. Nah, ini instrumennya. Kalau observasi, tentu kita punya lembar observasi. Nggak mungkin kita nggak punya lembar observasi. Apanya yang mau kita lihat, kita perhatikan apanya. Tentu harus ada objektivitas yang mau kita perhatikan. Berapa lama kita memperhatikan ya. Tentu harus ada instruksi yang jelas. Ada lembar observasi. Kalau kita mau survei untuk wawancara, untuk data awal gitu. Tentu apa kuesionernya. Kemudian list pertanyaan untuk interview wawancara agar tetap on the track ya, karena nggak mungkin kita nggak punya panduan. Untuk menghasilkan panduan pertanyaannya, list pertanyaannya tentu juga harus ada langkah-langkahnya. Begitu juga untuk FGD. Kita punya list pertanyaan FGD. Nggak mungkin kita nggak punya list peserta kita mau membahas apa gitu ya, partisipan kita. Nah, bagaimana cara membangun instrumen atau membuat instrumennya tadi? Pertama, tentu kita harus tentukan tujuan penelitian kita ini buat apa. Kalau misalnya kita sudah tahu kita mau meneliti mengenai apa, tentu kita harus ada pertanyaan penelitiannya. Kalau untuk kuantitatif, hipotesisnya apa ya? Kalau misalnya kita bicara mengenai hubungan antara variabel ini dengan variabel B, tentu kita sudah punya hipotesisnya apa gitu. Mau itu berhubungan, mau tidak ya itu urusan nanti. Tapi kita harus punya hipotesisnya. Begitu juga dengan dengan penelitian kualitatif. Kemudian kita harus kenal fenomenanya apa.
kalau untuk penelitian kuantitatif variabelnya apa gitu. Kita harus kenal fenomenanya apa yang mau kita ukur, apa yang mau kita investigasi. Kemudian kita cari referensi yang relevan. Dari referensi itulah kita membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian atau pertanyaan untuk baik itu wawancara, untuk survei, atau bahkan untuk membuat kuesioner. Membuat kuesioner yang belum ada itu adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif. Jadi membuat kuesioner itu bukan suka-suka kita aja, kita mau pertanyaan ini enggak. Tapi ada urutannya, ada caranya bagaimana kita menentukan pertanyaan ini menjadi pertanyaan kuesioner tersebut. Jadi ada mencari literatur referensinya, kemudian konseptualnya apa, indikatornya apa, kemudian pertanyaan yang dihasilkan dari ini apa. Itulah yang jadi pertanyaan baik itu untuk FGD kah, untuk wawancara kah, untuk observasi kah, atau untuk kuesioner. Nanti kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, pertama menentukan research objective atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus memiliki kata kerja yang jelas. Apakah kita mau menganalisis, mengetahui, mendapatkan gambaran, harus memiliki kata kerja yang jelas. Kata kerja yang jelas sehingga variabelnya jelas. Apa yang mau kita teliti jelas. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola sampahnya. Ini adalah pertanyaan penelitiannya. Nah, untuk menentukan kata kerja yang jelas ini, kita bisa dibantu oleh taksonomi Bloom. Kita mau apa sih? Mau mengevaluasi, mau menganalisis, mau mengaplikasi, mau mengetahui atau mengingat atau menciptakan sesuatu. Kita gunakanlah taksonomi Bloom. Kalau adik-adik masih ingat bagaimana topik critical thinking, ada namanya lower order thinking, ada namanya higher order thinking. Kalau misalnya analisis ke atas itu higher order thinking, tapi kalau applying ke bawah ini namanya lower order thinking. Terserah kita mau meneliti bagian yang mana. Untuk kata-kata kerja sesuai ini udah ada panduannya nih. Kalau untuk evaluating lah contohnya, ini kan termasuk higher order thinking ya, yang tiga sini termasuk higher order thinking. Kita mau menggunakan kata kerja apa? Appraise, argue, menilai, memilih, mengkritik, mendebat, terserah ada mau pilih yang mana. Kalau mau meng-create sesuatu, ada mau adaptasi ini atau mengkonstruksi. Misalnya ada nanti menciptakan suatu kuesioner baru yang belum ada diciptakan oleh orang lain. Mengkonstruksi kuesioner atau survei mengenai suatu variabel apa yang mau kita ukur. Jadi harus jelas gitu ya kata kerjanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Terserah kita mau meneliti yang mana, gunakanlah kata kerja yang sesuai. Ini panduannya. Jadi nggak hanya mengetahui sampai sejauh mana. Kalau mengetahui sudah dalam betul, apakah sampai menggambarkan, apakah kita menginterpretasikan, mengilustrasikan, macam-macam ya kata kunci yang bisa kata kerja yang bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan penelitian tadi. Kemudian udah dapat tujuan penelitian, tentukan juga research question-nya dan hipotesisnya untuk penelitian kuantitatif. Kalau untuk penelitian kuantitatif, hipotesis itu fungsinya untuk prediksi hubungan yang akan dibuktikan dengan riset kita, apakah itu berhubungan atau tidak. Ini contoh-contohnya ya, misalnya pertanyaan penelitian baik kuantitatif atau kualitatif. Apa saja faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola sampahnya? Kita jadikan dia kuantitatif. Berarti signifikankah perilaku ini atau tidak? Kemudian untuk penelitian kualitatif bisa kita tambahkan pertanyaannya itu dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa warga wilayah itu memilih sampah secara rutin. Jadi kita menilai fenomena yang ada. Makanya pertanyaan yang kita gunakan adalah mengapa. Untuk kualitatif. Walaupun dengan variabelnya sampah juga gitu ya. Tapi ini bagaimana mengapanya dipilih oleh warga tersebut cara memilih sampah seperti itu gitu. Itu contohnya. Dan kita tentukan research question tahapan keduanya. Kemudian variabelnya. Variabel tentu untuk penelitian kuantitatif. Kalau untuk penelitian kualitatif kita fenomenanya. Tapi tetap kita harus menetapkan apa sih yang kita ukur, apa yang kita investigasi. Nah, kalau fenomena harus jelas gitu batasan
nya apa, sejauh mana kita mau menilainya. Jangan sampai kita nggak ada batasannya, lama kita melakukan penelitiannya. Begitu juga dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif jelas ya variabelnya apa, harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur berarti dia bukan termasuk penelitian kuantitatif, mungkin dia kualitatif. Kalau kualitatif tentu bukan variabel namanya, tapi fenomenanya apa. Contohnya di sini, apa sajakah faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam pengelolaan sampahnya? Kalau kuantitatif, kita bisa gunakan kuesioner misalnya. Faktor-faktornya apa saja? Misalnya kita ambil satu attitude awareness, lalu perilaku mengelola sampahnya. Ini bisa kita jadikan penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, faktor-faktornya yang mempengaruhi perilaku seseorang mengelola sampah ini menjadi satu fenomena. Bisa kita buat pertanyaan-pertanyaannya untuk baik itu interview, FGD ataupun observasi berdasarkan konsep ini, faktor-faktor apa saja. Jadi ini bisa berkembang nantinya jadi beberapa pertanyaan penelitian. Ini contohnya eh, pertanyaannya, variabelnya yang akan kita nilai baik di kuesioner ataupun di FGD. Nah, ini ilustrasi perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, eh, jelas dulu ya variabelnya, apakah itu attitude awareness atau causal dan asosiatif dari awareness tadi. Untuk kualitatif, karena dia fenomena, dia bisa berhubungan antar variabel ini ke fenomenanya lagi, atau dia saling berhubungan seperti ini. Jadi, arah tanda panahnya bisa dilihat ya. Kemudian setelah kita mendapatkan yang ketiga tadi, yaitu identifikasi baik itu variabel atau fenomena, selanjutnya kita mencari referensi yang sesuai. Referensi yang sesuai dengan menetapkan kata kunci atau keyphrase yang sesuai dengan tujuan penelitian kita tadi. Misalnya yang kualitatif tadi ya, kualitatif tadi kita tentu belum menetapkan variabelnya, tapi fenomenanya, psikologinya, intrinsiknya, faktor afektifnya dengan eh, apa manajemen membuang sampahnya seperti apa. Atau kita tambahkan kata kunci motivasinya kenapa sih dia bisa membuang sampah atau fenomena di lingkungan tersebut bersih gitu ya. Nah, ini yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya kuantitatif bisa kita kan udah tetapkan variabelnya tadi apa ya. Ya sudah kita tambahkan attitude and waste management behavior atau awareness waste management behavior. Ini kata kunci yang kita masukkan untuk di mesin pencari baik di Google Scholar ataupun di PubMed dan lainnya. Nah, ini ya kita bisa gunakan kata kunci seperti ini sesuai dengan tujuan penelitian kita. Apakah kita akan menambahkan or atau and karena ini akan memberikan hasil berbeda. Kalau and dua-dua bagian ini akan keluar dia. Tapi kalau or salah satunya aja dia akan keluar. Terserah kita mau menyiapkan kata kunci seperti apa sesuai dengan apa yang mau kita cari. Kemudian kita sudah mendapatkan literatur tersebut. Literatur tersebut tentu harus kita nilai dari sekian banyak literatur yang kita temukan, apakah itu relevan, apakah itu sesuai, apakah itu yang kita mau dengan penelitian kita. Tentu harus kita identifikasi konseptual dan juga operasionalnya. Bagaimana caranya? Untuk definisi konseptual, tentu dia harus sesuai dengan teori, dengan fenomena yang kita tentukan di awal tadi. Apakah referensi ini membantu kita menentukan definisi operasional? Apakah kita akan mendapatkan indikator atau item pertanyaan dari literatur tersebut? Kemudian untuk operasional, kita ukur apakah fenomena itu sudah ada, bagaimana cara mengukurnya. Kemudian ini diturunkan juga dari definisi konseptual. Nah, untuk menentukan definisi konseptual tadi, kita bisa mencari referensi yang biasanya judulnya itu memang sudah ada conceptual framework atau literatur review atau systematic review gitu. Jadi itu sudah kumpulan dari teori mengenai apa yang mau kita gunakan. Biasanya ini dari buku asli juga bisa. Atau kalau misalnya kita dari jurnal, kumpulan jurnal bisa kita pakai literatur review. Jadi dia udah sekian tahun dia 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 rangkum gitu ya. Jadi kita tinggal enak aja dapat bahan seperti ini gitu. Di bagian mana yang kita baca? Bagian introduction kita baca dari tengah sampai sebelum bab metodologi. Di sanalah kita akan mendapatkan definisi konseptual dari artikel tersebut.
Nah, minimal kita dapatkan satu variabel atau satu fenomena tadi kita dapatkan setidaknya 3 sampai 4 referensi. Nah, dari referensi tersebut nanti ada urutannya. Setelah kita dapatkan akan muncul nanti daftar pertanyaan atau item pernyataan. Bisa untuk daftar pertanyaan FGD kita atau wawancara kita ataupun untuk item kuesionernya. Ini untuk kualitatif, misalnya untuk interview dan FGD. Jadi faktor-faktor psikologis tadi ya, misalnya kita mendapatkan identifikasi konsep mengenai bagaimana mengelola sampah, kemudian identifikasi definisinya, ada definisi operasionalnya. Kemudian ini kita turunkan lagi variabel-variabel yang masuk di sana. Ini untuk yang kuantitatif. Nah, ini bagian yang kita baca, ini bagian dari apa tadi? Pendahuluan tadi ya, ini si pendahuluan kita baca definisi konseptualnya. Ini lokasi di mana biasanya ada definisi konseptualnya. Kita baca di sini, ini referensi satu kita dapatlah satu definisi konseptual. Di referensi kedua kita dapat lagi definisi konseptual. Kemudian definisi konseptual tadi kita turunkan jadi definisi operasional agar kita mendapatkan indikator dan variabel yang bisa kita ukur nantinya. Nah, sebelum kita mengukurnya, kita tentu menetapkannya sebagai item pertanyaan atau pernyataan. Ini kita gunakan buat apa? Bisa buat interview, bisa buat FGD, observasi, ataupun nanti buat item pernyataan di kuesioner. Seperti tadi. Ini urutannya. Untuk faktor psikologis, kita tetapkan attitude atau awareness. Ini dari kan satu variabel tadi ya, atau satu fenomena tadi kita mendapatkan dari beberapa referensi. Ini referensi 1, 2, kita dapatkan referensi ini, dapat apa kategori seperti ini, kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga dengan awareness, lanjutannya seperti ini. Jadi kita punya tabel seperti ini untuk membantu kita bahwa pertanyaan atau item pernyataan itu ada proses untuk mendapatkannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara yang kita dapatkan dari proses ini. Ini ini lanjutan dari tabel tadi. Nah, misalnya ini ada 2 pertanyaan yang mungkin akan sama, bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok yang satu kelompok pertanyaan yang sama. Nah, setelah kita dapatkan ini ya, konseptualnya digunakan, jadilah definisi operasional, kita turunkan lagi definisi operasional ini menjadi berapa variabel yang bisa kita ukur, kemudian kita tentukan pertanyaannya. Ini adalah urutan pengerjaan kita dalam membuat item pertanyaan ataupun dari item pernyataan di kuesioner. Nah, seperti ini. Ada indikator variabelnya apa. Bahkan kita menentukan juga range score-nya seperti apa. Ini urutannya. Ada beberapa variabel yang mau kita ukur, kemudian ada beberapa variabel yang kita ukur, kemudian nanti kita tetapkan juga likernya. Nah, kuesioner itu ada 2 yang mau ada digunakan untuk penelitian. Tadi untuk pertanyaan sama prosesnya untuk membuat pertanyaan di kuesioner, proses sama. Nah, sekarang kuesioner. Kuesioner yang kita gunakan untuk penelitian itu, apakah kuesioner itu sudah ada dikerjakan sebelumnya atau belum ada? Itu pertanyaannya. Kalau belum ada, berarti kita membuat kuesioner yang baru. Membuat kuesioner yang baru sama halnya dengan cara membuat item pernyataan tadi. Kita baca beberapa literatur atau kita dapatkan dari FGD ataupun dari wawancara, kemudian dapat definisi konseptualnya, kemudian jadi definisi operasional, kemudian turunkan jadi indikatornya, indikator variabelnya, kemudian kita tetapkan apa saja item pertanyaan. Sama. Ini kita dapatkan. Kemudian kita paletorial dulu, kemudian kita tanyakan ke expert dulu. Nanti ada lanjutannya lagi apa saja langkah sebelum kita menggunakan kuesioner yang kita developing baru. Bisa juga kita menggunakan kuesioner yang sudah ada. Misalnya kuesioner mengenai medical syndrome. Itu misalnya belum ada di Indonesia. Kemudian kita buat versi Indonesianya karena belum ada versi Indonesianya. Jadi kalau misalnya
Kuesioner masih dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, tapi kita perlu menggunakannya, kita perlu izin dulu dengan si pembuat kuesioner. Karena membuat kuesioner itu kan panjang ya perjalanannya, tidak serta-merta itu ada gitu. Nah, untuk menggunakan kuesioner yang sudah ada, setelah kita izin, kita harus menjadikannya dalam bahasa responden kita. Misalnya di sini bahasa Indonesia, kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Apakah kita translate langsung bisa digunakan? Tidak. Ada proses-prosesnya, ada cultural adjustment. Jadi bisa saja itu boleh ditanyakan di luar sana, tapi bagi kita di sini itu sensitif. Jadi harus kita eh, pakai proses cultural adjustment juga. Jadi ada proses dalam menggunakan kuesioner yang sudah ada sebelumnya untuk membuatnya menjadi versi Indonesia sebelum kita jadikan itu sebagai instrumen penelitian. Ini tadi ya contohnya minimal setidaknya 3 sampai 4 referensi untuk baik itu membuat kuesioner ataupun pertanyaan sama. Apa variabelnya, apa item pertanyaannya, ini dari beberapa referensi gitu ya. Ini referensinya dari berapa. Eh, nah ini nah, ini berapa caranya? Ini referensinya ada berapa? Ada berapa pertanyaan misalnya dia sama, kita bisa gunakan pertanyaan ini. Tadi sampai mana? Mungkin demikian dulu. Nanti kita lanjut untuk bagaimana penggunaan kuesioner tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas.